Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, serta rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali pada pagi hari ini saya menjumpai Bapak, Ibu, Saudara semua melalui program Motivasi Pagi. Firman Tuhan pada saat ini terambil di dalam kitab Ulangan pasal 8 ayat 12 sampai yang ke-14. Terjemahan baru kedua berbunyi demikian. Jangan sampai apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila lembumu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, engkau menjadi tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah bahaya kesombongan. Saudara-saudara terkasih, kitab Ulangan 8 ayat 12-14 mengingatkan kepada kita tentang bahaya kesombongan yang datang ketika kita mengalami kemakmuran dan kebahagiaan dalam hidup. Setelah perjalanan panjang di padang gurun dan kesulitan hidup di tanah Mesir, umat Israel akhirnya akan masuki tanah yang dijanjikan, tempat yang berlimpah dengan berkat. Namun Tuhan memperingatkan mereka agar tidak menjadi sombong dan melupakan Tuhan yang selama ini telah menyertai mereka dan memberikan mereka pembebasan dari perbudakan. Saudara-saudari terkasih, renungan ini mengajak kita untuk merenungkan diri kita sendiri. Apakah kita sering kali lupa kepada Tuhan ketika kita merasa puas dengan segala berkat yang telah diberikannya? Marilah kita merenungkan makna dari firman Tuhan ini dan bagaimana kita dapat menghindari kesombongan serta terus mengingat dan bersyukur kepada Tuhan dalam segala situasi. Yaitu yang pertama, kemakmuran bisa membuat kita lupa kepada Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan peringatkan umat Israel bahwa kemakmuran yang mereka alami bisa menjerumuskan mereka ke dalam kesombongan dan lupa kepada Tuhan. Ketika mereka makan dan kenyang, memiliki rumah yang baik dan kekayaan yang bertambah, ada bahaya besar bahwa mereka akan merasa mandiri, lupa bahwa semuanya itu adalah pemberian Tuhan. Yang kedua, yang menjadi pesan Tuhan bagi kita saat ini adalah berkat Tuhan yang tidak boleh dilupakan. Saudara-saudara, Tuhan dengan jelas mengingatkan umat Israel dalam ayat ini bahwa Dia adalah yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Kebebasan dan kemakmuran mereka tidak terlepas dari penyertaan Tuhan yang sudah membebaskan mereka dari perbudakan dan menuntun mereka melalui perjalanan yang panjang dan sulit di padang gurun. Yang ketiga, menjaga hati agar tidak menjadi tinggi hati. Saudara-saudari, Tuhan memperingatkan agar kita tidak menjadi tinggi hati ketika kita mengalami kemakmuran. Kesombongan bisa datang begitu mudah ketika kita merasa bahwa semua yang kita capai adalah hasil dari usaha kita sendiri. Namun kita harus mengingat bahwa segala kemampuan dan kesempatan untuk berhasil adalah pemberian Tuhan. Yang keempat, mengingat Tuhan dalam setiap keadaan. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, perjalanan hidup kita tidak selalu mulus. Ada badai, ada tantangan yang datang untuk menguji iman kita. Namun berkat Tuhan tetap setia dalam setiap situasi, bahkan dalam kesulitan. Tuhan selalu mengingatkan kita untuk tetap bergantung padanya dan tidak terlena dengan keberhasilan yang sementara. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, bagian firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk tidak melupakan Tuhan ketika kita berada dalam kemakmuran. Tuhan adalah sumber dari semua yang kita miliki, dan kita harus menjaga hati kita tetap rendah hati dan berterima kasih kepada Tuhan atas setiap berkat yang diberikannya.
Jangan biarkan kesuksesan atau kemakmuran mengalihkan kita dari bergantung kepada Tuhan. Sebaliknya, ingatlah Tuhan dalam setiap keadaan, baik ketika kita berada dalam kesulitan maupun kemakmuran, dan selalu berterima kasih atas kasih setianya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, biarlah melalui bagian firman Tuhan ini kita diingatkan kembali bahwa Tuhan mengasihi kita dengan sungguh-sungguh, dan Tuhan tidak ingin kita menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa tinggi hati, karena segala sesuatu yang menjadi pencapaian kita itu semua adalah berkat anugerah Tuhan semata. Oleh sebab itu, mari kita jalani hari ini dengan penuh sukacita, tetap bergantung pada Tuhan, andalkan Tuhan. Maka apapun yang kita lakukan sepanjang hari ini, Tuhan sanggup membuatnya berhasil. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam haleluya, amin.